Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, balik lagi bareng Miss Sinta. Hari ini kita akan belajar mengenai latihan soal ujian sekolah ilmu pengetahuan sosial kelas 9 SMP. Sudah siap semua? Sekarang kita masuk soal yang pertama. Berikut adalah letak geologis Indonesia, kecuali A. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng besar bumi, B. Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra, C. Indonesia dilalui oleh dua rangkaian pegunungan besar dunia, D. Indonesia terletak pada tiga daerah dangkalan. Nah, oke. Sekarang kita akan fokus dulu apa itu letak geologis. Jadi biasanya yang sering dibahas adalah letak geologis ataupun letak geografis. Adapun letak geologis ini, letak suatu wilayah dilihat dari struktur bebatuannya. Sedangkan letak geografis adalah posisi keberadaannya berdasarkan letaknya di muka bumi. Jadi misalnya diapit oleh apa, terletak dekat apa, itu geografis ya. Nah, letak geologis Indonesia ini seperti ini. Dari gambar ini kita bisa tahu bahwa ternyata Indonesia benar terletak pada pertemuan tiga lempeng besar bumi. Ada lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan juga lempeng Pasifik. Kemudian yang C berarti juga benar. Ada dua rangkaian pegunungan besar, yaitu Sirkum Pasifik dan juga Sirkum Mediterania. Dan Indonesia benar terletak pada tiga daerah dangkalan, dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan juga daerah pertengahan Australia Asiatis. Jadi, untuk ACD itu benar, letak geologis Indonesia. Sedangkan yang B, Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra. Ini merupakan letak geografis. Jadi, karena pertanyaannya adalah kecuali, jawabannya adalah B. 2. Perhatikan gambar sebaran potensi ikan berikut. Potensi ikan cakalang paling banyak dapat ditemukan di... Nah, ikan cakalang yang mana? Adik-adik fokus dulu ke gambarnya. Jika sudah tahu, baru lihat angkanya. Yang mana yang angka paling besar? Nah, angka paling besar itu ini. Dari gambar kita tahu bahwa ternyata ikan cakalang ini paling banyak di tepi Samudra Pasifik, sebelah timur Indonesia. Masih ingat kan? Mana barat, mana timur, mana selatan, mana utara. Tiga. Mengetahui perbandingan penduduk di suatu desa yang didominasi kaum perempuan. Pemerintah menggulirkan program usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera guna meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan. Keputusan pengguliran program pemerintah tersebut didasarkan pada A. Sex ratio, B. Life expectancy, C. Dependency ratio, D. Population density. Nah, jadi sex ratio ini menunjukkan perbandingan jumlah laki-laki dengan perempuan dalam suatu wilayah. Sedangkan dependensi rasio menunjukkan beban ketergantungan penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non-produktif. Terus di sini juga ada istilah life expectancy. Ini disebut juga harapan hidup, yaitu perkiraan jumlah tahun hidup dari individu yang berdiam di suatu wilayah. Sedangkan population density itu adalah kepadatan penduduk, perbandingan jumlah penduduk dengan luas lahan. Nah, kalau yang di soal dia bahas didominasi kaum perempuan, berarti dia membahas tentang jenis kelamin ya. Jadi produktivitas yang pengen ditingkatkan adalah ekonominya perempuan. Makanya jawaban yang paling tepat adalah A, sex ratio. 4. Di dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan kemampuan masyarakat,
Di perbatasan, pemerintah meluncurkan program penyediaan layanan dan fasilitas televisi berlangganan. Pernyataan di atas merupakan contoh perubahan akibat interaksi antar ruang dalam bentuk A. Pergerakan orang, B. Barang, C. Teknologi, D. Informasi. Nah, di sini kita fokus ke soal. Katanya, pemerintah meluncurkan program penyediaan layanan dan fasilitas televisi berlangganan. Nah, ini berhubungan dengan pergerakan informasi. Karena dengan adanya televisi, maka pertukaran informasi akan semakin cepat. 5. Suatu hari, Dino melihat kedua temannya Rizky dan Ahyar sedang berkelahi. Di antara keduanya terjadi konflik atau pertentangan. Dino berusaha menengahi, namun tidak berhasil dan meminta bantuan guru BP. Tindakan Dino meminta bantuan gurunya merupakan bentuk interaksi sosial yang disebut koersi, mediasi, toleransi, atau adjudikasi. Nah, adik-adik harus tahu dulu apa maksud koersi dan yang lainnya ini. Koersi adalah cara kita untuk mengusahakan perdamaian namun melalui paksaan. Jadi kedua belah pihak dipaksa untuk berdamai. Jadi bukan atas kesadaran. Sedangkan toleransi ini bukan cara untuk mencapai perdamaian setelah pertentangan, bukan. Toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan yang ada pada orang lain. Sedangkan adjudikasi ini hampir sama dengan mediasi. Mediasi dan adjudikasi merupakan proses penyelesaian masalah yang dilakukan dengan menggunakan bantuan dari orang atau pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak berpihak ke salah satu kubu. Nah, berarti jawabannya antara B dan D ya. Karena di sini si Bimo meminta bantuan guru sebagai pihak ketiga. Nah, perbedaannya antara mediasi dan adjudikasi apa sih? Bedanya, pada mediasi, pihak ketiganya disebut juga mediator tidak dapat memutuskan suatu putusan. Jadi cuma untuk membantu. Tapi apakah kedua belah pihak ini akan terus berdamai atau tidak? Itu tidak dapat diputuskan oleh si pihak ketiga. Sedangkan pada adjudikasi itu dipaksa, bukan dipaksa, jadi memiliki wewenang. Jadi mau nggak mau, kedua pihak harus berdamai karena adjudikator memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Jadi bedanya di situ. Nah, pada kasus ini berarti bu guru ini akan menjadi mediator karena dia akan mencoba untuk menengahi. Tapi di belakang, setelah berpisah dari bu guru, apakah temannya si Rizky dan Ahyar ini akan berdamai atau tidak? Itu di luar wewenang bu guru karena masih bisa terjadi kelanjutan. Jadi bedanya di situ ya antara mediasi dan adjudikasi, di wewenang untuk memutuskan. 6. Konflik antara perusahaan dan karyawan yang menuntut kenaikan upah mengalami jalan buntu, sehingga harus diselesaikan melalui pengadilan industri. Pengadilan industri merupakan lembaga sosial yang terbentuk karena pengaruh interaksi sosial yang dikategorikan sebagai lembaga A. Ekonomi, B. Politik, C. Hukum, D. Agama. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa ternyata pengadilan industri ini merupakan lembaga hukum karena konfliknya akan diselesaikan oleh pengadilan industri. 7. Sumber daya alam tanah di perkotaan tersedia terbatas, sementara kebutuhan manusia akan terus bertambah. Hal ini menyebabkan terjadi kelangkaan tanah, sehingga harganya semakin mahal. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelangkaan tanah adalah dengan berarti di sini tanahnya terbatas ya, sedangkan manusianya banyak. A. Membangun pondasi rumah di pinggiran sungai, tidak ya, berbahaya. B. Membangun perumahan sangat sederhana buat penduduk yang berpendapatan rendah. C. Melakukan konversi lahan dari persawahan menjadi lokasi perumahan. Wah, ini juga tidak boleh.
Justru berbahaya, karena persawahan merupakan salah satu tonggak ekonomi kita. D. Membangun kompleks perumahan rakyat berbentuk rumah susun, apartemen, kondominium, ataupun flat. Nah, ini jawabannya. Jadi, kita tetap membangun perumahan tapi bentuknya vertikal ke atas, jadi lebih hemat tanah. 8. Berikut pernyataan yang benar terkait permintaan, penawaran, pasar, dan harga adalah: A. Pada umumnya, harga ditentukan oleh kekuatan penawaran. Bukan. Harga biasanya ditentukan oleh kekuatan permintaan, atau juga untuk melihat berapa jumlah permintaan dan juga penawaran. B. Permintaan adalah ketersediaan penjual untuk menjual berbagai barang atau jasa. Bukan, itu merupakan pengertian dari penawaran. C. Biaya produksi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penawaran. D. Hubungan antara harga dengan permintaan berbanding lurus. Tidak ya, D itu berbanding terbalik. Semakin banyak permintaan, maka harga akan semakin tinggi. Jadi jawaban yang tepat adalah C. 9. Perkembangan iptek yang semakin canggih membuat aktivitas manusia kian dimudahkan. Contohnya online shopping. Yang termasuk peran online shopping terhadap kegiatan distribusi adalah peran online shop. Contohnya ini seperti Shopee, Lazada, itu e-commerce ya. Memudahkan kita untuk berbelanja secara online. D. Fungsinya atau perannya terhadap kegiatan distribusi. A. Memperluas dan meningkatkan hasil produk. B. Dapat menjadi sarana penyaluran produk. C. Memudahkan akses informasi tentang produk yang dibutuhkan. D. Meningkatkan produktivitas mesin dan bahan baku. Nah, karena pernyataannya adalah kegiatan distribusi, maka jawabannya adalah B. Karena distribusi ini fokus kepada penyaluran produk. 10. Pernyataan yang tepat berdasarkan kondisi di atas. Kita baca dulu kondisi. Perbedaan potensi sumber daya yang dimiliki antara wilayah perkotaan dan pedesaan menimbulkan permintaan dan penawaran. A. Di perkotaan mengalami kelangkaan sumber daya manusia. Tidak ya, di perkotaan banyak sekali sumber daya manusia. Justru biasanya pekerjaannya yang pilihannya sedikit. B. Di pedesaan terjadi permintaan bahan pangan. Tidak ya. Di pedesaan ini banyak bahan pangan karena rata-rata penduduknya bertani atau berkebun. C. Di perkotaan terjadi permintaan sumber daya manusia. D. Di pedesaan terjadi penawaran bahan pangan. Jawaban yang tepat adalah D. Berhubungan dengan yang Sinta bahas tadi, di pedesaan ini kan banyak yang bertani, beternak, berkebun. Jadinya bahan-bahan pangannya banyak, sehingga terjadi penawaran. 11. Kehidupan manusia yang ditandai dengan adanya perkampungan-perkampungan terdiri atas tempat tinggal sederhana yang didiami oleh beberapa keluarga dan dipimpin oleh kepala kampung. Kemudian, dalam hal usaha mencukupi kebutuhan bersama, diatur pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan, merupakan pola kehidupan masyarakat praksara pada masa A. Berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. B. Berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. C. Bercocok tanam. D. Perundagian. Oke, untuk cerita ini sedang menunjukkan bahwa masyarakat berburu dan mengumpulkan makanan. Bedanya, kalau tingkat sederhana itu pokoknya hanya tahu mengumpulkan gitu. Jadi belum ada pengaturan apa-apa. Sedangkan pada cerita ini sudah ada pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Maka ini merupakan berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Jadi jawabannya adalah B. 12. Teori yang menyatakan proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia sebagai hasil peran aktif orang-orang Indonesia sendiri setelah belajar agama di India adalah jadi setidaknya
Ada beberapa teori yang mengatakan bagaimana cara Hindu-Buddha itu masuk ke Indonesia. Teori Vaishya ini menyatakan bahwa ternyata agama Hindu-Buddha masuk melalui hubungan dagang antara India dan Indonesia. Jadi pedagang-pedagang yang datang ke Indonesia ini yang menyebarkannya. Kemudian menurut teori Satriya, Hindu-Buddha masuk melalui golongan bangsawan dan juga prajurit perang. Teori Brahmana menyatakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha ini masuk menyebar melalui golongan pemuka agama atau pendeta. Sedangkan teori arus balik menyatakan bahwa ternyata kebudayaan Hindu-Buddha masuk dan disebarkan oleh orang Indonesia sendiri. Jadi orang Indonesia pernah berkunjung ke India untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha, kemudian balik ke Indonesia untuk menyebarkannya. Untuk soal ini menyatakan proses masuknya sebagai hasil peran aktif orang Indonesia setelah belajar agama di India. Arti yang ditanya di sini adalah teori D, teori arus balik. 13. Proses masuknya Islam di Indonesia menurut pendapat Mungkwet menyatakan bahwa jadi menurut pendapat Mungkwet ini, Islam disebarkan oleh pedagang asal Gujarat, India. Dengan alasan ada kesamaan batu nisan Malik Al-Soleh dengan batu nisan yang ada di Cambai, Gujarat. Jawabannya D. 14. Sesuai gambar tersebut, negara yang terletak di sebelah barat negara Laos dan Kamboja adalah sebelah barat Laos dan Kamboja itu ini negara yang warnanya hijau. Negara yang warnanya hijau ini adalah Thailand. 15. Salah satu bentuk kerjasama negara ASEAN untuk menghadapi pasar tunggal ASEAN atau masyarakat ekonomi ASEAN adalah kerjasama dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Hal ini membuat tiap-tiap negara anggota mengambil berbagai langkah strategis guna mendorong geliat usaha-usaha kecil dan menengah di dalam negeri. Dampak positif kerjasama tersebut bagi pengusaha kecil dan menengah di Indonesia adalah A. Memperoleh pinjaman modal dengan persyaratan kredit yang lebih mudah. B. Meningkatkan jumlah produksi barang dengan harga sangat tinggi. C. Lebih mudah mengekspor barang ke negara tetangga walaupun kualitas barang rendah. C. Pasti salah ya, kualitas barang rendah akan sulit untuk mengekspor barang. D. Tidak menghabiskan biaya sama sekali saat mendirikan usaha dan upah tenaga kerja. Jawaban yang tepat adalah A. Karena tadi kan ada pembahasan tentang kerjasama dalam pengembangan UMKM. Jadi, kerjasama tersebut dapat mempermudah untuk memperoleh pinjaman modal. 16. Menyikapi sengketa wilayah Natuna antara Indonesia Tiongkok, ASEAN telah mengambil langkah-langkah dalam upaya penyelesaian konflik tersebut. Di antaranya, memaksimalkan fungsi mekanisme kerja lembaga internal ASEAN yang telah disepakati, khususnya di bidang maritim, serta mengimplementasikannya di lapangan. Ilustrasi di atas merupakan salah satu pilar kerjasama ASEAN, yaitu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, atau politik keamanan. Nah, di sini kan dia bilang ada sengketa, jadi ada perebutan gitu, ada konflik. Kalau berhubungan dengan konflik wilayah, ini merupakan kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kalau ekonomi lebih ke keuangan, sedangkan untuk sosial ataupun budaya, itu biasanya sosial lebih ke masyarakatnya, pengembangan masyarakatnya, sedangkan budaya lebih ke bagaimana pertukaran budaya dan sebagainya. 17. Perkembangan teknologi komunikasi berpengaruh terhadap perubahan ruang dan berbagai aspek kehidupan manusia. Pernyataan berikut yang tidak menunjukkan pengaruh perkembangan teknologi komunikasi terhadap perubahan ruang adalah, di sini berhubungan dengan perubahan ruang. A. Semakin banyak objek wisata baru.
B. Komunikasi dan kerjasama antar negara semakin mudah. C. Pembangunan pusat-pusat perbelanjaan semakin menjamur. D. Jarak tidak lagi menjadi penghalang manusia melakukan komunikasi. Jawaban yang tepat adalah B. Komunikasi dan kerjasama antar negara semakin mudah. Karena yang ditanya adalah tidak menunjukkan pengaruh terhadap perubahan ruang. Perubahan ruang itu seperti adanya objek wisata baru, itu perubahan ruang ya. Jadi A, C, dan D itu iya. 18. Berikut adalah faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial kecuali. Nah, jadi mobilitas sosial ini ada faktor pendorongnya, yaitu struktural, individu, sosial, ekonomi, politik, dan juga kemudahan dalam akses pendidikan. Sedangkan faktor penghambatnya ada kemiskinan dan juga diskriminasi. Nah, dari opsi A, B, C, D kita bisa tahu yang bukan faktor pendorong adalah C, diskriminasi, karena diskriminasi merupakan faktor penghambat. 19. Berikut ini yang menunjukkan dampak mobilitas sosial bagi percepatan perubahan sosial dalam masyarakat adalah. Nah, jadi mobilitas sosial ini memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Kalau untuk dampak positif, dia dapat mendorong seseorang untuk lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik, dan juga untuk meningkatkan integrasi sosial. Sedangkan dampak negatifnya timbul konflik, berkurangnya solidaritas kelompok, dan timbulnya gangguan psikologis. Untuk opsi ini menunjukkan dampak mobilitas sosial bagi percepatan perubahan sosial, berarti yang positifnya. Jawabannya adalah D, menimbulkan motivasi atau dorongan pada seseorang untuk maju. 20. Indikator yang menunjukkan peran dan fungsi keragaman masyarakat kebudayaan bagi pembangunan nasional ditunjukkan oleh angka 1. Ini meningkatkan sikap toleransi, 2. Mengembangkan budaya nasional, C. Menggantikan kedudukan budaya lokal, 3. Menggantikan kedudukan budaya lokal, 4. Menggiring persaingan antar budaya. Oke, di sini kan peran dan fungsi, berarti kita cari yang positifnya. Kalau untuk 3 dan 4 ini negatif ya, menggantikan kedudukan budaya lokal. Tidak boleh, budaya lokal tetap harus berdiri. 4 itu dia bilang menggiring persaingan antar budaya, itu juga bukan. Maka jawaban yang paling tepat adalah A, 1 dan 2. 21. Pada saat tertentu, konflik antar pihak dapat menimbulkan integrasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Alasan berikut yang mendukung pernyataan tersebut adalah alasannya A. Salah satu pihak merupakan kelompok kecil didominasi kelompok besar, gampang dipaksa. B. Kelompok besar mendominasi kelompok lainnya, menyikapi segala perbedaan secara seimbang dan adil. C. Salah satu pihak mengajukan naik banding sebagai bentuk upaya menarik simpati bahwa ia adalah paling benar. D. Antara kedua belah pihak tetap mempertahankan pendapat masing-masing dan kukuhnya. Dari sini kita bisa langsung tahu ya. Jawabannya adalah B. Harus ada yang membuat penyelesaiannya secara seimbang dan adil. Kalau yang A dipaksa itu tidak baik. Yang C itu mengajukan naik banding sebagai bentuk upaya menarik simpati bahwa ia paling benar. Merasa paling benar juga tidak baik. D. Mempertahankan pendapat masing-masing dengan kukuhnya itu juga bukan. Maka jawaban yang paling tepat itu B. 22. Peran pelaku ekonomi rumah tangga keluarga dalam meningkatkan produk nasional adalah, di sini rumah tangga keluarga ya. A. Menggunakan faktor produksi. Ini bukan rumah tangga keluarga yang memproduksi. B. Membuka lapangan pekerjaan baru, juga bukan rumah tangga keluarga. C. Menyerahkan faktor produksi seperti alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Benar, jadi jawabannya adalah C. Adik-adik ingat tidak? Pelaku ekonomi rumah tangga ini ada apa aja ya selain keluarga? Jawab di kolom komentar ya.
23. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur sangat mendukung penuh perdagangan antar pulau yang gencar dilakukan Pemprov. Sekarang, Kadin akan fokus dan memastikan barang-barang yang ada di pusat-pusat perbelanjaan harus diisi dengan produk dalam negeri, asal berbagai pulau, khususnya hasil produksi dari usaha mikro kecil menengah. Berdasarkan ilustrasi di atas, fokus perhatian Kadin terhadap perdagangan antar pulau adalah pada manfaat A. Peningkatan penyediaan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen, B. Peningkatan produktivitas, C. Perluasan kesempatan kerja, D. Peningkatan pendapatan daerah. Nah, jawaban yang tepat adalah B. Peningkatan produktivitas. 24. Jika diminta memberikan solusi yang harus dilakukan terkait persoalan tanah. Oke, kita baca dulu ceritanya ya. HKTI menilai setidaknya ada 5 persoalan petani dan pertanian di Indonesia. Di antaranya persoalan tanah, modal, teknologi, manajerial, dan juga pasca panen. Pada persoalan tanah, luas tanah petani kita rata-rata hanya punya 0,2 hektar. Sudah begitu, tanahnya rusak karena penggunaan pestisida dan pupuk anorganik yang berlebihan. Oke, berarti masalahnya itu ya, udahlah kecil, rusak lagi. A. Dikonversi menjadi lahan pemukiman, itu bukan solusi. B. Memberikan pendampingan, usaha manajemen dan teknologi, sehingga petani bertani berteknologi. C. Mengubah metode pertanian, tanah yang rusak diabaikan. Tidak dong ya, tanah yang rusak diabaikan malah rugi kita. D. Tanah yang rusak diperbaiki dengan pendekatan organik dan tanah sempit dibuatkan klaster-klaster. E. Tanah yang rusak diabaikan saja. Maka di sini jawaban yang tepat adalah D. Oke. 25. Pemberian dana pensiun kepada pekerja yang telah melampaui batas usia kerja di sebuah perusahaan merupakan bentuk A. Redistribusi vertikal, B. Lambat, C. Horizontal, D. Cepat. Jadi redistribusi ini ada 2. Redistribusi pendapatan ini terbagi atas vertikal dan horizontal. Kalau vertikal itu transfer materi atau uang dari masyarakat yang kuat ekonominya ke yang lemah. Sedangkan horizontal dari yang memiliki status sosial yang sama dan sederajat kepada yang sama lagi. Nah, di sini kan dia bilang pemberian dana pensiun kepada pekerja yang telah melampaui batas usia kerja di sebuah perusahaan. Nah, di sini jawabannya adalah C, horizontal, karena berada di satu perusahaan yang sama, berarti memiliki status sosial yang sama dan juga sederajat. Nah, adik-adik, kita telah membahas 25 soal. Sampai di sini adik-adik sudah paham? Jika sudah, tunggu ya untuk bagian 2-nya untuk kelanjutan nomor 26 sampai 50. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Nyalakan loncengnya untuk tahu kapan Miss Sinta upload bagian 2-nya. Kalau begitu, sampai jumpa lagi ya. Bye adik-adik.